Perkenalkan, nama saya Imrotus Sulihah dengan NIM 13125016. Di sini saya ingin menjelaskan tentang isi dari jurnal Demokrasi berdasarkan ideologi komunis yang mengkaji secara konseptual dan normatif dari posisi demokrasi Pancasila sebagai suatu model demokrasi yang memiliki karakteristik khas dan berbeda secara fundamental dari model demokrasi lain, khususnya pada demokrasi liberal dan demokrasi rakyat atau komunis. Di dalam isi jurnal itu menegaskan bahwa demokrasi tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan harus dimaknai sesuai dengan ideologi dan falsafah hidup bangsa yang menjadi dasar pembentukannya. Oleh karena itu, penerapan demokrasi di suatu negara tidak dapat dilepaskan dari nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis yang melatar belakanginya. Dalam pembahasannya, isi dari jurnal ini menguraikan bahwa demokrasi liberal bertumpu pada prinsip kebebasan individu sebagai nilai utama. Secara yuridis, demokrasi liberal memandang manusia sebagai subjek hukum yang otonom, sehingga negara dapat dibatasi peranannya agar tidak mengintervensi kebebasan warga negara. Namun, dengan begitu, model demokrasi ini dapat dinilai memiliki kelemahan, khususnya ketika kebebasan individu yang berkelebihan berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan mengabaikan kepentingan kolektif. Sementara itu, demokrasi rakyat atau komunis dipahami sebagai demokrasi yang berlandaskan pada asas kolektivitas dan kepentingan bersama. Demokrasi dalam perspektif ini menekankan penghapusan kelas sosial dan menempatkan negara sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam kerangka hukum dan politik, demokrasi komunis cenderung mengedepankan kepentingan kolektif di atas hak individu yang pada praktiknya seringkali membatasi pluralisme politik dan kebebasan berpendapat. Berbeda dengan kedua model tersebut, dalam isi jurnal ini juga menegaskan bahwa demokrasi Pancasila merupakan model demokrasi yang bersifat rasional dan spesifik, karena didasarkan pada pandangan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berakal, bermoral, dan hidup dalam kebersamaan. Demokrasi Pancasila tidak hanya menekankan aspek kebebasan atau kolektivitas semata, tetapi mengintegrasikan keduanya secara proporsional melalui prinsip hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan sebagaimana yang telah tercantum dalam sila keempat Pancasila. Dalam perspektif ketatanegaraan, demokrasi Pancasila dipahami sebagai mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat yang mengedepankan masyarakat mufakat, rasionalitas, serta tanggung jawab moral. Perbedaan pendapat dipandang sebagai konsekuensi logis dari demokrasi dan bukan sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Oleh karena itu, perbedaan tersebut harus dikelola melalui proses deliberatif yang berlandaskan akal sehat, etika, dan nilai kemanusiaan, bukan melalui dominasi mayoritas atau pemaksaan kehendak. Lebih jelasnya, isi dari jurnal ini menekankan bahwa tujuan akhir dari demokrasi Pancasila adalah mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, serta kelangsungan hidup manusia dan lingkungan secara berkeadaban. Dengan begitu, demokrasi Pancasila tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga substantif karena mengandung nilai moral, spiritual, dan sosial yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Karena itu, demokrasi Pancasila diposisikan sebagai model demokrasi yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia serta relevan secara konstitusional dalam sistem hukum nasional. Sekian penjelasan dari jurnal tersebut. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Perkenalkan, saya Natania Riana Putri dengan NIM 13125000019. Hari ini saya akan menjelaskan dari salah satu jurnal yang berjudul Faktor Pendorong Nahdlatul Ulama atau NU mengadopsi demokrasi terpimpin pada masa Soekarno di tahun 1959 hingga 1965. Pada masa Orde Lama, Indonesia mengalami banyak perubahan politik dan sosial yang sangat dinamis. Salah satu perubahan
besar terjadi setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menandai bahwa berakhirnya demokrasi liberal dan dimulainya demokrasi terpimpin. Dalam sistem ini, kekuasaan negara terpusat pada presiden dengan tujuan menjaga stabilitas nasional dan meredam konflik politik yang terus terjadi. Nahdlatul Ulama atau NU sebagai organisasi Islam besar sekaligus partai politik saat itu dihadapkan pada pilihan sulit, menolak atau menerima demokrasi terpimpin. Pada akhirnya NU memilih untuk mengadopsi dan berpartisipasi aktif dalam sistem demokrasi terpimpin yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno itu sendiri. Keputusan NU ini didorong oleh dua faktor utama, yaitu menghadapi ancaman dari Partai Komunis Indonesia atau yang disebut PKI. Salah satu alasan yang paling kuat mendorong NU menerima demokrasi terpimpin adalah meningkatnya pengaruh Partai Komunis di Indonesia dalam pemerintahan Soekarno. Pada periode ini, PKI berkembang pesat dan memiliki jaringan yang sangat luas, mulai dari birokrasi, organisasi buruh dan tani, hingga kalangan pemuda, seniman, dan intelektual. Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme, sebagai upaya menyatukan kekuatan politik besar di Indonesia. Dalam konteks ini, NU memilih untuk masuk ke sistem daripada berjuang dari luar pemerintahan. Strategi ini dikenal sebagai berjuang dari dalam dengan tujuan membendung pengaruh PKI secara langsung dari dalam struktur negara. NU menyadari bahwa jika mereka mengambil posisi seperti yang dilakukan oleh Mas Yumi, maka resiko pembubaran sangat besar. Hal ini terbukti ketika Mas Yumi dibubarkan pada tahun 1960 karena menolak demokrasi terpimpin dan menentang PKI secara terbuka. Dari pengalaman tersebut, NU belajar bahwa sikap konfrontatif justru melemahkan posisi politik dalam Islam. Dengan partisipasi dalam demokrasi terpimpin dan Nasakom, NU berharap dapat mengimbangi pengaruh PKI, menjaga ideologi Pancasila, dan melindungi kepentingan umat Islam dan masyarakat luas. Faktor yang kedua yaitu mempertahankan dan memperluas posisi politik NU. Faktor kedua adalah kepentingan politik NU untuk mempertahankan eksistensinya dalam pemerintahan. Bagi NU, politik dipandang sebagai alat untuk memperjuangkan kemaslahatan umat, bukan sekedar perebutan kekuasaan. Pada masa sebelum demokrasi terpimpin, NU telah memiliki posisi strategis di pemerintahan, termasuk dalam kabinet dan lembaga negara. Banyak pesantren, madrasah, dan warga Nahdlin juga bergantung pada kebijakan serta dukungan negara. Oleh karena itu, kehilangan akses politik berarti berkurangnya kemampuan NU dalam melindungi kepentingan sosial, pendidikan, dan keagamaan. NU memilih pendekatan akomodatif dan pragmatis dengan keyakinan bahwa menentang Soekarno secara langsung justru akan membahayakan organisasi. Sikap ini sejalan dengan prinsip NU, yaitu menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Dengan menerima demokrasi terpimpin, NU berhasil tetap sebagai perwakilan di DPR, MPRS, dan Kabinet. Yang kedua, menjadi salah satunya kekuatan Islam dalam konsep Nasakom dan menjaga kedekatan politik dengan Presiden Soekarno. Perkenalkan, nama saya Isabella Christina Kirinandra dengan NIM 131250039. Di sini saya akan membahas tentang jurnal IT pada tahun 1952, yaitu Menempuh Jalan Rakyat, yang disusun sebagai materi pembelajaran. Tulisan Menempuh Jalan Rakyat
Karya DN Aidit menegaskan bahwa kekuatan utama perubahan sosial dan politik terletak pada rakyat. Aidit mengkritik pola perjuangan yang hanya mengandalkan elit politik dan jauh dari kehidupan masyarakat. Lalu menurutnya yaitu perjuangan semacam itu tidak akan mampu menghasilkan sebuah perubahan yang mendasar karena tidak menyentuh akar persoalan sosial yang dialami oleh rakyat. Namun seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan penindasan itulah adalah contohnya. Contohnya adalah seperti penindasan struktural. Oleh karena itu, setiap gerakan politik harus berangkat dari realitas hidup rakyat dan berpihak pada kepentingan mereka. Aidit menekankan bahwa rakyat khususnya kaum buruh dan tani merupakan kekuatan sosial terbesar dalam masyarakat. Mereka bukan sekedar objek perjuangan, namun melainkan subjek utama yang harus disadarkan oleh posisi dan perannya. Di dalam perubahan sosial, kesadaran politik rakyat tidak muncul secara otomatis, tetapi perlu dibangun melalui pendidikan politik yang terarah dan berkelanjutan. Lalu di dalam konteks ini, organisasi massa dan partai politik memiliki peran strategi sebagai alat untuk menghimpun. Contohnya membimbing serta mengorganisasi kekuatan rakyat agar mampu bergerak secara kolektif dan terarah. Selain itu, Aidit menegaskan pentingnya hubungan yang erat antara seorang pemimpin dengan rakyat. Pemimpin perjuangan tidak boleh bersikap eksklusif atau merasa lebih tinggi dari rakyat, melainkan harus hidup dan berjuang bersama mereka. Dengan menyatukan dalam kehidupan rakyat, perjuangan politik akan memiliki legitimasi moral sekaligus kekuatan nyata. Hal ini menjadi dasar konsep-konsep menempuh jalan rakyat, yaitu menjadi aspirasi dan kebutuhan rakyat sebagai pedoman utama dalam setiap langkah perjuangan. Aidit juga menolak sikap kompromistis terhadap kekuatan yang menindas. Ia berpandangan bahwa perjuangan rakyat harus dilakukan secara konsisten, disiplin, dan berani menghadapi resiko. Lalu tujuan akhir dari perjuangan ini bukan sekedar perubahan kekuasaan, tetapi perubahan struktur sosial yang memungkinkan terciptanya keadilan, kesejahteraan, dan pembebasan rakyat dari berbagai bentuk penindasan. Dengan demikian, jalan rakyat dipahami sebagai jalan perjuangan yang berorientasi pada kepentingan mayoritas masyarakat dan masa depan yang lebih adil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erik Maulana dengan NIM 13125051. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi dalam perspektif PKI. Demokrasi sendiri adalah kata yang paling banyak diperebutkan dalam sejarah Indonesia. Hari ini kita mengenal demokrasi sebagai sistem pemilu multipartai dan kebebasan sipil. Namun bagi Partai Komunis Indonesia (PKI), di masa kejayaannya, demokrasi liberal tersebut dianggap sebagai sampah sejarah yang harus dibuang. Sebagaimana mungkin sebuah partai Marxis-Leninis mengklaim diri mereka sebagai demokratis. Rahasianya ada pada suatu istilah demokrasi rakyat. Dalam video ini kita akan masuk ke pikiran para pemimpin PKI untuk melihat dunia melalui kacamata merah mereka. Kita akan membedah mengapa mereka menyebut demokrasi sebagai kedok penjajahan dan mengapa rasa perlu menerapkan diktator untuk mencapai demokrasi. PKI memulai argumennya dengan kritik tajam terhadap sistem parlementer pada tahun 1950 sampai tahun 1959. Menurut DN Aidit, demokrasi di Indonesia saat itu adalah demokrasi yang diimpor dari negara kapitalis. Kode utama PKI yang pertama itu ada yang pertama, kesenjangan akses. PKI berpendapat penggunanya hak pilih jika surat kabar hanya bisa dimiliki oleh orang kaya. Penggunanya hak berkumpul jika jelata tidak punya waktu karena harus memanggil ulang untuk keuangan tanah. Yang kedua, kedaulatan modal. Mereka menyebut parlemen sebagai warung ngobrol, di mana keputusan dibeli oleh modal asing. Yang ketiga, kesimpulan. PKI menyebut ini sebagai diktator borjuasi, artinya secara formal tidak bebas, tapi secara materi rakyat terbelenggu. Sekarang kita masuk ke intinya. PKI membenarkan konsep diktator menurut
demokrasi rakyat. Mari kita bedah istilah